rohani itu, kalau kita baca di Efesus 6 ayat 14, ada dua jenis perlengkapan ya. Satu perlengkapan untuk bertahan dan satu perlengkapan untuk menyerang. Yang biasa main game tahu lah ya bahwa baju-baju perlengkapan perang itu ada dua macam. Satu untuk menyerang, satu lagi untuk bertahan. Nah, baik, kita baca yang pertama ya. Kita mau ulang sedikit. Minggu lalu kita udah baca mengenai perlengkapan untuk bertahan. Kenapa sih? Ketika kita menghadapi peperangan, kita juga kan nggak bisa sembarangan serang. Karena suatu kali juga pasti kita akan diserang balik. Nah, pada saat diserang balik, kita juga harus punya pertahanan. Itu mah udah pasti tahu. Oke? Jadi kita lihat, yang untuk bertahan ada di Efesus 6 ayat 14a. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang udah saya jelaskan minggu lalu, bahwa ikat pinggang itu gunanya untuk mencegah bajunya tidak melorot ya. Jadi kalau kita lihat, setiap orang-orang Yahudi zaman dulu, terutama tentara, kalau misalnya tahu tentara Romawi, dia itu pakai ikat pinggang. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menahan supaya bajunya itu tidak melorot ya. Minggu lalu kita udah bahas. Kita lihat yang pertama adalah ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu ada di sini. Pakai bajunya kayak rok gitu. Dia pakai ikat pinggang supaya si bajunya itu enggak goyang-goyang. Terus bajunya kan, mereka kan pakai bajunya tuh kayak baju panjang gitu ya. Jadi biar nggak kemana-mana sama si bajunya tuh nggak melorot gitu ya. Jadi ikat pinggang itu adalah sebuah sabuk yang dimana dipakai untuk menahan pakaian kita ya. Supaya pakaian itu tidak menghalangi kita untuk bergerak secara leluasa. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen, ikat pinggang ini adalah kebenaran. Oke ya. Oh, kebenaran. Apakah itu kebenaran firman Allah? Nah, kebenaran yang dimaksud di sini selain kebenaran firman Allah, diikat pinggangkan kebenaran seperti yang saya sampaikan minggu lalu adalah di mana kebenaran firman Allah itu dilakukan, perbuatan baik kita itu dilakukan dengan penuh kejujuran, apa adanya dan tulus hati. Ya, ini adalah kebenaran. Kita nggak bisa melakukan apapun untuk Allah kecuali kita mengambil keputusan untuk berjalan di dalam kebenaran. Decision itu harus muncul dari kita. Tadi siang saya cukup berdebat panjang sama salah satu teman saya. Dia adalah seorang Calvinis sejati ya, Calvinis atau Cariform ya. Tapi ada sedikit perbedaan. Nanti kalau soal itu kita bahas di lain waktu. Kasih gambaran sedikit mengenai perbedaan antara Calvinis dan Armenian ya. Karena kalau aliran gereja kita, sinode kita adalah aliran Armenian, di mana kita memberikan respon kepada keselamatan Tuhan. Tapi buat orang Calvinis enggak. Jadi dari awal itu memang sudah ditentukan gitu ya buat orang Calvinistik, karena tidak ada seorang pun yang bisa merespon terhadap kasih Allah. Jadi Tuhan yang menariknya. Nah, sedangkan kan kalau di Armenian itu Tuhan memberikan keselamatan itu dan kita merespon, menyambut keselamatan itu sehingga kita diselamatkan. Jadi dua sisi, kalau dari orang Reform atau orang Calvinis, dia mengatakan bahwa tidak ada effort manusia dalam keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya effortnya Tuhan aja udah. Sedangkan kalau dalam Armenian, keselamatan itu terjadi dua belah pihak. Allah memberikan dan kita merespon. Ya, kita merespon, menerimanya. Nah, tapi dua-duanya sama. Nanti setelah keselamatan itu kita miliki, kedua-duanya harus dikerjakan ya, harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Tapi endingnya nanti akan berakhir dengan begini. Bagi orang Calvinis itu akan berkata, karena kita udah dipilih, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, kalau di perjalanan kita jatuh ke dalam dosa atau gimana, Tuhan akan menggunakan segala macam cara untuk membawa kita berbalik ke jalannya gitu ya. Sekali dipilih kita akan selamat gitu. Tetapi kalau Armenian enggak, ketika kita mengerjakan keselamatan kita takut dan gentar, maka keselamatan itu akan menyertai kita sampai akhir. Tetapi ketika kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, keselamatan itu bisa hilang dari kita. Nah, itu perbedaannya ya. Cuman intinya, apakah mereka punya dasar Alkitab? Punya, dua-duanya punya dasar Alkitab. Dua-duanya punya ayat penuh, mau Armenian kayak mau Calvin kayak, yang penting jalan keselamatannya cuma satu, melalui Tuhan Yesus Kristus. Apakah dia dipilih di awal, ataukah dia yang memberikan effort untuk mengerjakan keselamatannya sampai akhir dengan kekuatan Roh Kudus, pada akhirnya siapa yang bisa menentukan kita masuk surga atau tidak? Kan Allah Bapa sendiri. Yang penting apa yang kita tahu, kita kerjakan dengan penuh kejujuran, apa adanya, dengan penuh ketulusan. Jadi ketika kita mengetahui, oh ini kebenaran Allah, saya harus lakukan karena saya baca di Alkitab,
Itu yang kita kerjakan. Kita jadi jangan jatuh ke dalam jebakan menghakimi orang lain. Oh, harusnya kamu jadi Armenian, harusnya kamu jadi Calvin, atau enggak harusnya kamu jadi Reform. Enggak ya, karena sampai sekarang masih sering banyak orang-orang yang memperdebatkan hal itu. Saya kembali menekankan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun untuk Allah kecuali kita mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan untuk berjalan di dalam kebenaran. Kalau buat kita orang Armenian, kita akan bilang bahwa kita mengambil keputusan, kita ngomong bahwa ya, saya mau mengikut Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Karena itu saya memutuskan untuk berjalan di dalam kebenaran. Kenapa sih kita harus berjalan dalam kebenaran? Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kejujuran yang sejati adalah kejujuran yang tidak dibuat-buat, kejujuran yang tidak munafik, ya, yang tidak mengada-ngada. Atau kejujuran yang percaya kepada kebohongan atau hidup dalam hayalan. Enggak ya, kita tidak hidup dalam denial. Ya, kalau kita sakit ya kita sakit, tapi kita percaya Allah bekerja dalam penyakit kita. Enggak ngomong ketika kita sakit kepala, oh enggak, saya enggak sakit kepala, dalam nama Yesus penyakit hilang. Enggak. Kalau kita sakit ya kita sakit, tapi kita percaya Allah mengerjakan sesuatu yang baik dalam penyakit kita. Kalau kita susah, kita nggak ada uang, atau kita sedang ada masalah baik di pekerjaan atau dalam rumah tangga atau dalam apapun, ya kita tidak sedang mendenial, ya, sedang mengingkari bahwa nggak ada masalah apa-apa, aman, semua baik, perkatakan yang baik, perkatakan yang baik. Kita harus mengatakan yang baik supaya ada aura positif dalam kehidupan kita, saya setuju. Tetapi bukan berarti kita sedang berbohong, sedang membohongi diri sendiri. Kalau memang kondisi kita lagi kondisi hidup kita misalnya memang sedang ada dalam masalah, baik itu masalah pekerjaan, masalah keluarga atau masalah apapun, ya kita akui saya memang sedang lagi dalam masalah dan tapi saya percaya bahwa Allah bekerja di dalam masalah ini untuk kebaikan buat saya. Kalau misalnya sekarang saya nggak bisa ngelihat kebaikan Allah, saya butuh bantuan untuk didoakan orang, ya nggak apa-apa, kita ngomong sama saudara seiman kita, tolong bantu saya. Itulah gunanya komunitas orang percaya, supaya kita saling membantu, ya. Disitulah di antara komunitas, di antara keluarga Kristen, di antara tubuh Kristus, kita tidak berbohong, ya, tidak membuat-buat atau tidak munafik mengatakan bahwa saya diberkati, bahwa saya bahwa saya baik-baik saja, enggak ya. Tapi kita disitulah kita jujur. Bahwa oke, saya perlu pertolongan, tolong doakan saya, tolong bantu saya sedang lemah di sini, saya sedang lemah di situ. Kita nggak bisa berdiri sendiri, ya, kita perlu orang-orang yang mendukung kita, ya, support system kita adalah orang-orang sekeliling kita. Oke, sebagai orang percaya kita harus hidup dalam kebenaran, ya. Apa sih hidup dalam kebenaran? Sudah pasti yang tadi, ya. Yang pertama kebenaran firman Allah, ya. Yang kedua yang kebenaran itu kejujuran, apa ada dan tulus hati. Berbicara dalam kebenaran. Ya, kemarin saya sudah bilang, lihat yang benar, bicara yang benar, pikirkan yang benar. Terus yang pasti kita harus punya motivasi yang benar. Untuk setiap perbuatan tindakan kita juga punya motivasi yang benar. Apa sih motivasi saya melakukan ini? Apa motivasi saya melakukan pelayanan saya? Saya berkata seperti ini, motivasinya apa? Lihat kembali motivasi kita. Terus kita harus jujur juga kepada orang lain dan kepada diri sendiri, seperti yang tadi saya katakan, ya. Kita nggak perlu membohongi situasi kita. Ya, kalau kita memang perlu bantuan, kita perlu didoakan, ya katakan. Bukan berarti, wah saya kan youth leader nih, kalau misalnya saya minta bantuan nanti saya diinin orang. Enggak, cuman ketika kita berkata, kita curcol gitu ya, kita harus lihat-lihat juga nih siapa yang jadi teman kita, gitu ya. Jangan sembarangan kita ngomong semua orang, karena kadang-kadang juga saudara-saudara kita juga ada yang ember. Tapi kalau buat saudara-saudara di sini ya, yang dipercayakan untuk membantu saudara kita atau dipercayakan untuk menerima curhatan dari saudara-saudara kita, biarlah kita juga jangan ember, ya. Kemudian sebagai orang percaya kita tidak menutup-nutupi. Kasih itu tidak menutup-nutupi segala sesuatu. Dan kita tidak menggunakan topeng agama, ya. Kita tidak mau jadi orang yang super spiritual, ya. Tapi kita mau apa adanya di hadapan Tuhan. Lemah ya lemah, tapi kita percaya Tuhan beri kekuatan. Pada saat Yesus memperingati murid-muridnya mengenai orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, Dia khusus menunjukkan kepada orang-orang agamawi. Lukas 12 ayat 1, waspadalah terhadap ragi. Ya, itu apa? Kemunafikan orang Farisi. Oke, Tuhan tidak suka dengan orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu sama dengan orang sombong. Ya, orang sombong, orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya lemah, orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya tidak bisa, orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya rendah. Ya,
Kita itu memang rendah di hadapan Allah. Kita itu memang lemah di hadapan Allah. Kita itu memang apa? Nggak bisa apa-apa di hadapan Allah, ya. Jadi karena itu di hadapan Allah kita rendahkan diri kita, ya. Tapi jangan biarkan orang lain merendahkan kita. Kita juga, dan bukan berarti kita nggak bohong ya, bukan berarti kita, "Wah, saya bisa." Enggak. Kalau kita memang nggak bisa, kita perlu bantuan, ya kita katakan, "Oh, sorry saya nggak bisa, tapi saya perlu bantuan gimana cara mengerjakan." Oke. Nah, kemarin udah saya bahas juga munafik itu dalam bahasa Yunani-nya disebut aktor, ya. Jadi orang yang bermain di atas panggung, dia pakai topeng, ya. Aktor akan bertingkah laku sesuai dengan apa peran yang dia kerjakan, ya. Jadi kalau perannya lagi menangis, dia pakai topeng menangis. Kalau perannya lagi tertawa, dia pakai topeng tertawa. Hati sesungguhnya tidak ada yang tahu kalau seorang aktor. Sama dengan seseorang yang hanya menjadi orang yang agamawi. Dia tidak pernah menampilkan wajah yang sesungguhnya, tetapi hanya berlaku berdasarkan topeng yang sedang dipakai. Pernahkah kita melihat ini di gereja? Pasti pernah, ya. Nggak usah diomongin, tapi kita tahu, ya. Pernahkah kita melihat ini di dunia kerja? Pasti pernah. Pernahkah kita melihat ini di teman-teman kita? Pernah. Karena itu sering banyak orang kecewa ketika dia bilang, "Ih, katanya orang Kristen, katanya majelis, katanya pendeta, tapi kok gitu." Nah, kenapa? Karena mereka itu sebagai aktor di gerejanya. Ya, mereka tidak menjadi orang yang jujur, orang yang apa adanya. Ya, kenapa? Inilah yang disebut ikat pinggang kebenaran, di mana kita memberitahukan kepada orang bahwa apa nih yang jujur dari kita, ya. Nah, untuk menjadi agamawi dan super rohani adalah menjadi munafik, ya. Menjadi munafik artinya kita sedang menjadi orang yang palsu, ya. Kepalsuan dalam bentuk apapun akan membuat kita tersandung, dan yang pasti kepalsuan akan menghambat kemajuan kerohanian kita, ya. Bagi Paulus, mengenakan ikat pinggang adalah membuka topeng dan membuat keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Mengenakan ikat pinggang, hidup dalam kejujuran, hidup dalam apa adanya, ya. Hidup dalam otentik, bukan dalam kosmetik, ya. Jadi kita perlihatkan, ini saya apa adanya, saya memang lemah tapi saya percaya di dalam Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan, dan saya juga perlu saudara-saudara untuk menguatkan, ya. Hidup dalam kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu dari si ibu. Ini tidak hanya menjadi apa adanya dirimu, tetapi juga menerima kenyataan tentang orang lain dan keadaan situasinya. Ketika kita mempunyai ikat pinggang kebenaran, itu satu untuk diri kita sendiri, bagaimana kita jujur, apa adanya, tulus. Tapi juga kita berhenti untuk menghakimi orang lain. Kalau kita tahu ada orang menggunakan topeng atau apapun juga, ya silakan. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi mereka. Tetapi ketika kita tahu tentang kebenaran, stop kita menggunakan topeng. Ya, beberapa orang menikah dengan sebuah topeng yang ingin mereka lihat, bukan dengan orang yang sesungguhnya. Ya, kadang-kadang pacaran semua pakai topeng. Saya nggak tahu kalau di sini, tapi 4 tahun saya pacaran mungkin 50% pakai topeng, ya. Ya, karena mungkin saya percaya suami saya juga begitu. Tetapi ketika kita sudah menikah, akhirnya topengnya lepas. Dia tahu siapa saya tahu siapa dia. Makanya ketika orang menikah kadang tahu gitu, tahu gitu, tahu gitu. Nah, sebenarnya harusnya dari masa pacaran pun kita sudah memperlihatkan, ini loh aslinya saya, ini loh apa adanya saya. Ya, sehingga ketika kita menikah itu tidak menjadi suatu yang aneh, ya, atau menjadi yang wah kesannya ketipu, enggak, ya. Tetapi pesan buat teman-teman yang udah menikah, kalau ternyata waktu masih pacaran pakai topeng dan sekarang menikah kelihatan semua topengnya kebuka, nggak bisa apa-apa. Selain apa? Selain menerima dia apa adanya. Amin. Coba yang amin kasih jempol. Jangan sampai berpikir bahwa, masih boleh ganti nggak? Nggak bisa. Mau ganti harusnya waktu itu, waktu sebelum itu mikir-mikir dulu. Nah, ya, sekarang kalau udah janji nikah mah udah terima dia apa adanya. Saya belum, ya. Saya doakan secepatnya ya Yohanes ya. Nah, oke. Selanjutnya, Efesus 6 ayat 14b bilangnya apa? Berbaju jirah keadilan. Nah, baju jirah itu yang ini nih. Yang gambarnya perak-perak ini. Ya, baju jirahnya keadilan.
Nah, apa itu baju jirah keadilan ya? Mungkin minggu lalu juga saya udah bahas bahwa perlengkapan perang ini menutupi daerah dada di mana tempat hati kita berada ya. Ingat, khotbah hari Minggu juga saya katakan hati adalah bagian terpenting. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jadi hati itu harus kita jaga dengan segala kewaspadaan. Ada sebuah terjemahan lain yang mengatakan jagalah hatimu dengan segala kekuatanmu. Karena segala sesuatu di dalam kehidupan keluar daripadanya. Ya, jadi semua yang kita alami dalam kehidupan kita itu berasal dari hati kita. Hati kita lagi kacau, hidup kita kacau, perilaku kita kacau. Kenapa banyak orang-orang yang tidak menjadi berkat buat orang lain? Karena hatinya kacau. Kalau lagi bete, wah itu ngerembet kemana-mana. Itu nular loh. Ketika kita bete, perilaku kita tidak menyenangkan, otomatis orang yang merespon juga kadang-kadang jadi tidak menyenangkan. Jangan pernah mengharapkan semua orang akan memahami kita. Tidak semua orang akan memahami kita, oke? Jadi itulah saatnya di mana kita harus menjaga hati kita dengan segala kekuatan kita. Jika hati kita penuh kepahitan, tidak percaya, takut, hidup kita akan sengsara, selalu hidup dalam ketakutan. Tetapi jika hati kita penuh dengan iman, penuh dengan damai, penuh dengan kasih, hidup kita akan menjadi penuh arti. Kadang-kadang penuh kasih ini dilema. Kasih itu memang seperti mudah ya. K-A-S-I-H. Tapi apakah bisa? Kasih itu sabar. Benar, kita sabar. Tidak suka marah-marah. Nah ya, berapa sering? Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Ya. Nah itu kadang-kadang juga gampang untuk dinyanyikan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa sih hati itu begitu penting? Roma 10 ayat 10 bilang apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamat. Jadi di dalam hati itu ada tempat iman dihasilkan. Iman kita bisa bertumbuh ada di dalam hati kita. Iman datang dari pendengaran turun ke hati, bukan dari mata turun ke hati, yaitu jatuh cinta. Tapi kalau iman dari pendengaran turun ke hati. Ya, nah barulah saat kita percaya dengan hati kita, kebenaran itu datang. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, ketika kita percaya kepada firman Allah, ketika kita baca firman, baru kita oke, inilah kebenaran firman Tuhan dan inilah yang akan saya kerjakan. Kalau kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita akan lakukan. Pertanyaannya, seberapa percaya sih kita sama firman Tuhan? Seberapa banyaknya kita melakukan firman? Karena itu, Paulus menantang kita untuk mengenakan baju jirah keadilan. Karena pada saat hati kita terlindungi, itulah iman dapat datang, dan dengan iman seseorang yang percaya dapat dibenarkan. Iman mengubah cara hidup kita. Itulah caranya kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita nggak bisa menjadi benar, ya. Yang kita bisa adalah dibenarkan. Kita bukan orang-orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Kristus. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita dibenarkan oleh Kristus? Oleh iman. Kalau enggak, Alkitab mengatakan apa? Hati kita yang suka mengintimidasi kita. Situasi kita kadang-kadang mengintimidasi hati kita mengintimidasi kita. Tetapi ketika kita paham, kita melindungi hati kita, iman kita bertumbuh, kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita percaya, saya dibenarkan oleh Tuhan. Situasi kita tidak akan menipu hati kita sehingga membuat hati kita gentar, membuat hati kita takut. Itulah kenapa hati harus dijaga. Efesus 6 ayat 15, nah ini perlengkapan yang ketiga untuk bertahan, yaitu kasut kerelaan. Kasut itu, nih sepatunya yang di bawah ya. Nah kasut itu adalah sepatu. Di sini ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya udah cerita juga bahwa pasukan Romawi zaman dulu mah nggak semua pakai kuda ya. Ada juga yang berlari, ada juga yang jalan. Tapi berarti mereka harus punya sepatu yang kuat. 2 Timotius 4 ayat 2 bilang apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Jadi artinya apa? Firman itu harus kita beritakan, baik atau tidak baik waktunya. Artinya, apapun situasi kita di sekeliling kita, kita tuh memang punya tugas untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman. Ya, entah itu kita memberitakannya dengan perilaku kita, entah itu kita memberitakannya dengan perkataan kita. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Orang percaya harus selalu siap siaga untuk mengenakan kasutnya, mengenakan sepatu.
Sepatu nggak boleh ketinggalan. Selalu siap untuk membawa pesan Injil. Pesan Injil itu pesan apa? 1, firman Tuhan. 2, kerajaan Allah. Kita harus selalu siap untuk menyatakan bahwa apa yang salah kamu tegur. Kamu katakan, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Atau ini seharusnya begini, itu harusnya begitu. Tapi sikap mengatakannya juga harus penuh dengan sopan santun, penuh dengan etika. Sehingga orang menerimanya tidak syak, ya, atau tidak merasa bahwa dia dihakimi atau sedang diajari. Roma 10 ayat 15 bilang apa? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Artinya apa? Setiap orang percaya memang disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Efesus 6 ayat 15 ini mengatakan apa? Kakimu berkasutkan kerelaan. Inilah yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Setiap orang percaya harus tahu dasar-dasar untuk membagikan Injil. Jadi kita tidak sembarangan memberitakan Injil begitu saja. Tapi kita juga harus punya dasar memberitakan Injil. Apa sih yang mau saya sampaikan? Karena itu, kenapa kita sendiri harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Kenapa kita sendiri harus membaca firman setiap saat, supaya kita siap selalu untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga, Injil damai sejahtera. Makanya Matius 10 ayat 12 sampai 13 bilang apa? Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu, damai itu akan turun di atas rumah. Tapi jika tidak, damai itu akan kembali kepada. Ingat, kita adalah pembawa damai. Jadi, jika kita tidak mempunyai banyak damai dalam hati kita, bagaimana kita bisa membagikan damai itu kepada orang lain? Persiapan apa yang harus kita lakukan dalam memberitakan Injil? Ada 2, persiapan pikiran kita. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita ajarkan dan bagaimana cara kita mengajarkannya. Yang kedua adalah persiapan rohani. Rohani itu berkaitan dengan apa? Dengan hati. Berarti kita itu harus punya damai dulu tadi, damai sejahtera dalam hati kita. Pikiran kita, pikiran yang tahu apa yang akan kita katakan. Hati kita penuh damai, ya, sehingga kita memberitakan Injilnya itu dengan efektif. Ya, oke. Jadi itu yang harus kita siapkan. Selanjutnya ada apa lagi untuk bertahan? Nah, kita lihat dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Di sini dikatakan perisai iman dipakai dalam segala keadaan. Makanya saya pernah bilang kan, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Makanya pengkhotbah katakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Artinya menanam itu kan bekerja keras, tapi menuai itu kita mendapat hasil. Ada waktu untuk berduka, tapi ada waktu juga untuk bersuka. Artinya apa? Dalam kehidupan manusia itu normal. Jadi kita jangan merasa bahwa setiap kita orang percaya itu kita nggak pernah punya waktu duka lah, punya waktu susah lah, punya waktu miskin lah. Enggak, menurut saya semua orang itu pasti mengalaminya. Ya, hanya mungkin tingkat susah dan senangnya itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan, ya. Nah, tetapi lihat dalam segala keadaan mau susah maupun senang pakai perisai iman. Nah, ini perisainya yang ada gambar kalajengkingnya. Nah, perisainya gede ya. Sama seperti yang saya ceritakan di Avenger itu. Perisainya itu sebesar itu. Ya, itu ada gambar kalajengkingnya ya. Ini bukan Scorpion King ya. Nah, seorang tentara Romawi biasanya menggunakan perisai yang panjang berbentuk oval ya kayak gitu ya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Untuk orang Kristen, perisai ini adalah iman kita. Iman dapat melindungi kita secara keseluruhan. Kita memerlukan perlindungan menyeluruh di dalam peperangan kita melawan iblis. Ya, kita udah bahas ini waktu di awal. Peperangan itu peperangan yang setiap hari, setiap saat. Iblis bisa menyerang kita lewat apa aja. Lewat pikiran kita, lewat hati kita, perasaan kita. Kita bisa diserang oleh iblis lewat orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang tadinya kita pikir nggak mungkin nyerang kita. Ya bisa aja itu dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Iblis bisa saja menyerang kita lewat apa saja. Karena itu pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Jika kita akan melayani Tuhan atau menantang iblis, iblis akan menyerang balik. Tidak hanya kepada kita secara pribadi, tapi lewat apa yang kita miliki.
Rumah kita kah? Lewat anak-anak kita kah? Usaha kita kah? Sebenarnya peperangan rohani itu ketika apa? Ketika usaha lagi digoyang, itu lagi peperangan rohani. Ketika pekerjaan kita lagi digoyang, kenapa tiba-tiba nggak ada order ya? Wah, kenapa tiba-tiba pabrik saya terancam bangkrut nih? Waduh, gimana saya bisa jobless? Waduh, gimana nih tiba-tiba saya di rumah, tiba-tiba ada percecokan di antara rumah tangga. Anak-anak kita tiba-tiba banyak ngelawan sama kita, minta ini, minta itu, apa segala macam. Ya, tiba-tiba keluarga kita, orang tua kita, iblis bisa menyerang balik lewat apa aja. Tiba-tiba rumah kita rusak ini, rusak itu, rusak ini, rusak itu, sehingga kita perlu memperbaiki kebocoran. Karena itu kita perlu menggunakan perisai iman. Untuk apa? Melindungi diri kita. Bukan hanya melindungi supaya Tuhan tutup bungkus rumah kita kah, keluarga kita lah apa ya. Tapi kita beriman. Dan melalui keadaan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik dan kita percaya walaupun kita digoyang, ada penyediaan atau ada perlindungan dari Allah secara menyeluruh dalam hidup kita. Ya, nah ini semua sebenarnya ada di dalam firman Allah. Makanya waktu hari Minggu saya bilang Roh Kudus itu kasih kita kekuatan. Lewat apa? Lewat firman yang kita baca. Makanya itulah pentingnya kenapa kita membaca firman. Supaya kita tiap hari dapat kekuatan yang dari Roh Kudus. Roh Kudus akan ingatkan kita lagi ayat-ayat yang kita baca yang kasih kita kekuatan. Kita bukan orang yang kuat, ya. Kita bukan orang yang hebat tanpa Roh Kudus. Dan Roh Kudus udah kasih cara, gimana caranya supaya kita bisa melawan iblis lewat firman Tuhan. Ya kalau misalnya caranya memang seperti itu ya lakukan. Jangan ketika kita nggak mau melakukan, kita diserang, kita kalah, terus kita nyalahin Tuhan. Kadang-kadang kita sering gitu, Tuhan kenapa sih ini terjadi? Wah padahal Tuhan udah kasih tahu caranya, kamu tuh harus gini loh. Kita nggak mau ngerjain, tapi kita pengen dilindungin, pengen di cover. Kan coba kalau kita menempatkan diri jadi Tuhan, walaupun nggak bisa ya, tapi kita coba kita mikir. Anak kita, saya kasih tahu, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti kamu bisa cilaka. Kamu jangan main-main di deket tangga, nanti bisa jatuh. William nggak mau dengar. Dan suatu hari dia jatuh. Terus dia nyalahin saya. Mama gimana sih kok mama nggak ngelindungin aku? Aku jadi jatuh dari tangga. Kita yang ngedengernya jadi orang tua pasti. Kan udah diomongin dari awal, jangan main di deket tangga. Kamu bisa jatuh. Terus tiap hari diingetin. Tapi ngelawan lagi. Nah ya, itulah gunanya iman kita. Karena ketika kita diserang dalam segala keadaan, itulah gunanya iman. Ketika Roh Kudus kasih kita kekuatan melalui firman Tuhan, artinya kita sedang diingatkan, sedang dikuatkan imannya. Si perisai kitanya tuh sedang diasah atau sedang dicuci lah atau dielap lah atau supaya bisa melindungi kita dari serangan-serangan iblis. Ya, kita perlu menggali janji-janji dan menggunakan iman kita melalui firman Allah. Perisai akan dipasang dengan kuat mengelilingi lengan kita. Kita pegang perisai kita erat-erat supaya tidak terlepas dalam keadaan darurat. Selanjutnya adalah Efesus 6 ayat 17a, ketopong keselamatan. Itu ini senjata untuk bertahan ya. Ketopong itu apa? Ini yang ada di kepalanya dia. Ketopong itu ini. Ya. Ketopong keselamatan itu ini ya. Ketopong ini adalah helm yang untuk melindungi kepala ya, supaya kepalanya kalau kena bacok nggak langsung luka ya. Jadi masih bisa bertahan. Nah, apa sih ketopong keselamatan atau helm itu? Ya seperti kita tahu kalau kita naik motor juga harus pakai helm. Berarti ada perlindungan untuk kepala kita. Kepala bicara soal pikiran atau alam pemikiran. Ya. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Ingat, kita adalah makhluk berpikir. Apa bedanya otak manusia dengan otak hewan? Jadi kalau kita bicara intelijensi, sebenarnya kan hewan juga punya otak kan. Hewan juga bisa dilatih ya. Makanya kita lihat kan ada hewan-hewan yang cenderung bisa dilatih untuk jadi mengikuti gerakan manusia. Bahkan hewan-hewan juga ada yang bisa menulis, mengenali angka, dan segala macam kalau kita lihat ya. Nah, tetapi apa sih bedanya? Pertanyaan saya, apakah hewan bisa membuat perhitungan di dalam pikirannya? Artinya apa? Dalam perhitungan itu ada apa? Ada analisa. Ya, kita menganalisa nih. Oh, ini nggak bisa gini. Kalau kayak kita bisa melihat, mengumpulkan data, lalu menganalisa. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Benar nggak? Hewan kan nggak akan menganalisa. Wah, misalnya kalau saya punya uang segini, maka uang ini bisa saya pergunakan untuk apa dan apa-apa. Hewan mah enggak. Hewan cuma tahu, oh ketika ada makanan di tempat makan saya, maka itulah waktunya saya makan.
Sama-sama bisa berpikir, sama-sama bisa makan, tahu makannya harus di tempat yang ditentukan. Tetapi hewan tidak bisa menganalisa makanan apa nih yang mau saya makan hari ini. Ini makanan enak nggak ya? Kira-kira pedas nggak ya? Cabenya banyak nggak ya? Gitu ya. Kalau saya kebanyakan makan cabai bisa sakit perut nih, berarti kalau gitu harus saya kurangin. Oh ya, asam lambung saya baru naik kemarin, berarti saya harusnya hari ini nggak minum kopi. Nah, itulah yang dimiliki oleh manusia. Nah, di dalam manusia itu ada pemikiran. Nah, ketika kita berpikir, itulah di mana kita memakai helm ini untuk melindungi pikiran kita. Ya, apa sih yang kita lindungi? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang suka diserang oleh setan? Keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketakutan, sampai ke depresi. Ya, seringkali setan menipu pikiran kita melalui pikiran yang tidak percaya. Tidak percaya sama siapa? Sama pasangan kita lah, curiga sama teman sesama orang Kristen, sama teman gereja kita lah, sama orang di kantor lah, sama pemimpin gereja kita lah. Orang yang hidup dalam ketidakpercayaan adalah orang yang paling menyedihkan. Kenapa? Dia nggak percaya. Setelah nggak percaya dia jadi curiga. Wah, jangan-jangan dia mau jatuhin saya. Curiga jadi takut. Dari takut jadi ragu. Dari ragu, akhirnya saya marah. Sedikit apapun yang dia lakukan bikin saya marah. Akhirnya apa? Saya jadi depresi. Ya. Nah, orang-orang dengan masalah depresi berat seringkali memerlukan pelepasan. Oke. Nah, pelepasan adalah hal yang penting, akan tetapi kita perlu memikul tanggung jawab untuk mendidik pemikiran kita, menanamkan pola pikir kita yang baru. Melatih pemikiran kita adalah masalah disiplin, oke? Karena melatih pemikiran kita itu tidak terjadi dengan instan. Kita harus perlu membuat keputusan yang teguh dengan menggunakan ketopong keselamatan. Apa ciri-ciri utama dari ketopong ini? 1 Tesalonika 5 ayat 8 adalah berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Jadi ketopong ini sama juga menggambarkan pengharapan kita. Pengharapan kita adalah sesuatu yang penting. Kita berharap kepada sesuatu yang abadi. Pengharapan itu adalah jaminan. Sama seperti kita punya asuransi. Ketika kita punya asuransi, maka kita berharap kalau kita sakit, ada yang cover. Setuju ya sampai situ ya? Benar nggak? Kalau nggak, maka kita nggak akan beli asuransi. Kita beli produk asuransi karena kita percaya bahwa ketika saya sakit, saya nggak perlu keluar uang begitu banyak karena di cover oleh asuransi. Berarti artinya apa? Ada jaminan. Kita menggunakan helm. Helm itu adalah helm ketopong. Ketopong itu adalah ketopong keselamatan. Ketopong yang memberikan kita pengharapan akan keselamatan. Kadang-kadang orang itu hidup dalam ketakutan. Orang yang hidup dalam ketakutan, dia perlu pengharapan. Orang yang hidup dalam depresi, dia perlu pengharapan. Orang bisa hidup dalam depresi, dalam ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa dia sendiri, dia nggak sanggup, dia itu dalam posisi yang, wah saya terjepit, kayak ini, saya itu, akhirnya takut, curiga, dan lain-lain. Ya, dia perlu satu yang namanya pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13 bilang apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa yang kita perlukan? Iman, pengharapan, dan pasti. Perlu pengharapan. Kita perlu melindungi pikiran kita dengan pengharapan akan keselamatan. Ya, pengharapan itu adalah sikap dari hati kita, sikap dari apa yang kita harapkan sesuatu yang baik akan terjadi. Itulah sikap yang optimis. Iman dari hati, pengharapan dari pikiran. Kita punya baju jirah keadilan. Tapi juga untuk pikiran kita punya harapan akan keselamatan. Ya, setiap orang percaya wajib membuat keputusan untuk menjadi orang optimis. Menjadi orang pesimis artinya kita sedang menyangkal iman kita. Optimisnya tuh optimis di bagian mana? Ini optimis itu bukan mengingkari ya, seperti yang saya katakan. Optimis itu bukan mengingkari. Optimis itu yakin bahwa kita punya jaminan. Jaminannya di mana? Jaminan akan janji Allah. Jaminan keselamatan. Jadi pikiran kita itu dipenuhi dengan pengharapan bahwa kita itu hanya tinggal sementara di dunia ini. Karena itu tidak ada yang perlu kita pertahankan sampai segimana amat. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Tapi saya percaya Tuhan yang memelihara kita. Tuhan tidak memelihara kita dengan harta yang kita miliki sekarang. Tuhan tidak memelihara kita dengan berapa banyak uang yang kita punya sekarang.
Tuhan bisa memelihara kita lewat apa aja. Percaya nggak buat hal itu? Kadang-kadang yang membuat kita ragu, membuat kita takut, apa? Karena kita nggak pakai helm. Ya, padahal Tuhan udah bilang, nah itulah gunanya si helm. Iblis kasih kita segala situasi, segala pemikiran, segala gambar, segala pengetahuan, segala informasi yang sering bikin kita takut, yang sering bikin kita curiga, yang sering bikin kita ragu-ragu, depresi, ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Pakai helm. Saya yang kasih kamu pengharapan. Helm itu menjaga pikiran kita bahwa saya hidup dalam pengharapan pada Yesus Kristus. Kita harus pakai helm, kita yakin, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kenapa tadi saya bilang situasi kita tidak akan membuat kita goyah ketika kita tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita harus tahu, kita mengasihi Allah nggak? Kalau kita mengasihi Allah, pasti Allah akan menjadikan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Jika kita mengasihi Allah, berjalan dalam panggilannya, kita bisa menjadi orang yang optimis. Ya, itulah optimismenya. Ya, kita harus membangun sebuah sikap mental yang positif, berharap penuh dengan keyakinan pada hal-hal yang baik di dalam semua situasi. Hal ini gampang diucapkan, tidak gampang untuk dilakukan. Terutama ketika kita lagi ada di dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Setiap manusia punya titik terendah dalam kehidupannya. Mungkin kalau saya bisa bilang, kapan saya pernah dalam titik terendah? Seingat saya ketika sampai kehilangan nyawa 4 tahun yang lalu ketika saya melahirkan. Tapi apakah itu satu-satunya? Enggak. Kadang-kadang Tuhan membawa saya ke bawah lagi. Saya nggak bisa cerita, tapi kadang-kadang banyak Tuhan membawa saya ke titik terendah sampai saya merasa, duh Tuhan, kok gini ya? Ada yang salah apa ya dari saya? Ya, dan saya ngerasa, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, atau aduh, kok kayaknya nggak ada guna ya apa yang saya kerjakan. Kok kayaknya salah ya? Ini teh bener nggak ya Tuhan ya? Gitu. Ini teh sesuai nggak ya sama kehendak Tuhan, atau sebenarnya saya sedang mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kadang-kadang sampai di situ ya, itulah dimana kita satu yang tadi memerlukan saudara seiman, support system yang bisa membangkitkan kita kembali, dan yang kedua disitulah kita perlu yakin, apakah saya mengasihi Tuhan? Oh, mungkin saya tidak sebegitunya mengasihi Tuhan. Tapi saya yakin kembali melalui ayat ini, bahwa walaupun saya tidak sebegitunya mengasihi Tuhan, tapi saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini ketika saya lagi ada di paling bawah, titik terendah, saya nggak tahu kebaikan apa nih. Tetapi waktu itu saya pernah ngebagiin satu video ya kalau nggak salah. Nah, si video itu tuh ada orang di dalam jurang. 2 orang di dalam jurang. Nah, ketika 2 orang di dalam jurang itu, mereka tuh di atasnya tuh ada pohon. Lalu pohon itu disambar petir, pohon itu tumbang masuk ke dalam jurang mereka. Yang satu, dia marah-marah, dia ngerasa, Tuhan, saya sudah jatuh tertimpa tangga, di bawah masih ketimpahan pohon. Tapi yang satu begitu melihat pohon itu tumbang, dia berdoa, Tuhan, kebaikan apa nih yang Engkau lakukan buat saya melalui ini? Oh, pohon. Akhirnya dia dikasih hikmat, bikin tangga. Akhirnya dia bisa bikin tangga untuk keluar dari jurang itu. Ya, itu ilustrasinya. Ya, kadang-kadang kita suka melihat, aduh Tuhan udah di bawah tertimpa tangga lagi menikir-kiting hirup teh. Gitu ya. Kita pengennya apa tuh? Tuhan mengirim awan kintaun, tahu awan kintaun? Sunggokong. Si awannya itu bawa kita naik, gitu kayak permadani terbang. Tuhan bisa kirim awan kintaun, Tuhan bisa kirim permadani. Tapi kalau Tuhan kirim pohon pun yang tumbang, pasti ada kebaikan di situ. Hanya apa? Kita perlu yakin dan percaya akan janji Tuhan. Itulah kenapa kita perlu ketopong, perlu helm, supaya ada sikap mental yang positif di dalam pikiran kita. Karena ketika pikiran kita sudah pesimis, itu akan sulit untuk kita punya hikmat dari Tuhan. Roma 8 ayat 24 bilang apa? Ya, kita lihat betapa pentingnya kita punya pengharapan. Roma 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan dengan apa yang dilihat. Yang disebut pengharapan itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu yang di depan. Kenapa kita selalu tidur dengan nyenyak? Karena kita yakin besok pasti bangun. Besok saya masih punya pekerjaan, besok masih harus ada yang saya lakukan. Karena itu kita bisa tidur dengan nyenyak.
karena besok saya harus bangun. Itulah pengharapan. Apakah kita sudah bisa melihat hari esok? Belum. Tapi kita berharap bahwa hari besok saya akan bangun dengan tubuh yang sehat dan saya bisa bekerja dengan baik sampai tanggal 26 saya dapat gaji. Itulah pengharapan. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 3 hal yang harus berjalan secara bersamaan. Kristus, Tuhan, pengharapan. Kita percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Kristus, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tanpa Kristus tidak ada pengharapan. Kita bisa lihat di sini bahwa keselamatan kita tergantung kepada pengharapan. Ya, saya diselamatkan oleh pengharapan. Jika saya tidak ada pengharapan, saya hidup tanpa Kristus. Karena saya punya Kristus, maka saya punya pengharapan. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18 bilang apa? Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, kita lihat, kita garis bawahi 2 hal ini ya. Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Apa sumpahnya? Allah tidak mungkin berdusta. Jadi apa? Kita beroleh dorongan yang kuat untuk apa? Menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita punya pengharapan di depan kita. Ya. Nah, pengharapan itu bagaimana caranya? Tuhan yang mendorong kita untuk mendapat pengharapan yang ada di depan kita. Ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, kita nggak akan bahas lebih jauh kata per kata, tapi yang mau saya garis bawahi adalah pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau sauh itu kan seperti jangkar, pengharapan itu tuh sama seperti jangkar. Ya, kita tahu bahwa sebuah kapal itu nggak bisa kemana-mana kalau jangkarnya udah diturunin. Jangkar itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya, dimana dia akan diturunin selep sampai nancep ke dasar. Dia yang akan menahan kapal itu akan terombang-ambing ombak, ya. Kalaupun terombang-ambing dia nggak akan jauh-jauh gitu ya, nggak akan tiba-tiba dia ngelenceng 70 kilo gitu, enggak. Ya, dia akan masih ada di radius dekat-dekat situ. Nggak akan tiba-tiba kapalnya ada 100 kilo di sana, enggak. Jangkar itu begitu diturunkan, kapal itu tidak akan kemana-mana. Sehingga orang yang turun dari sekoci bisa tahu, oh dia akan balik lagi ke kapal. Sebuah kapal memerlukan jangkar karena kapal itu berhenti di atas medium yang benar-benar tidak stabil, yaitu air. Tidak ada sesuatu yang tetap dan tidak ada kestabilan. Kalau kita ibaratkan hidup kita itu bagai kapal yang ngambang di atas air kehidupan yang tidak stabil. Tapi kita punya jangkar yang melampaui segala waktu dan kekekalan. Apa jangkarnya? Yaitu Kristus Yesus, batu karang abadi. Jangkar ini akan membawa kita melampaui pelataran yang luas dan tempat kudus dan membawa kita ke dalam hadirat Allah di ruang maha kudusnya. Jangkar inilah pengharapan kita, yaitu berada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita. Betapa pentingnya pengharapan. Pengharapan itu ada di mana? Di helm keselamatan kita. Pengharapan bahwa Tuhan adalah jaminan kita. Tuhan akan menjamin hari depan kita, masa depan kita. Sehingga kita bisa melindungi pikiran-pikiran kita dari ketakutan, dari kecurigaan. Oke? Nah, kita ulang. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, topong keselamatan. Ikat pinggang kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Menjadi diri kita apa adanya di dalam Tuhan. Berbaju jirahkan keadilan apa?
Berbicara soal iman dan kasih. Hati kita jaga. Berkasutkan kerelaan, kita siap sedia untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Perisai iman adalah kita beriman untuk janji-janji Tuhan. Ketopong keselamatan, pengharapan di dalam Tuhan. Kesimpulannya, perhatikan, ada 2 hal mengenai 5 senjata peperangan rohani kita. Tadi ada 5 ya. Ikat pinggang, baju jirah, kasut, perisai, dan ketopong. 5 senjata peperangan rohani ini. Dengan adanya senjata-senjata tersebut, kita mempunyai perlindungan yang lengkap dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kita lihat tentaranya. Nah, ini tentaranya. Kita punya perlindungan dari atas sampai bawah. Dengan adanya senjata ini, kita hanya punya satu arah kemana? Ke depan. Dengan adanya senjata-senjata ini, kita punya perlindungan yang lengkap mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akan tetapi dengan satu syarat, apa? Kita tidak berbalik arah. Allah tidak menyediakan perlindungan bagi bagian belakang kita. Artinya apa? Kita harus tetap menghadapi musuh. Jika kita membelakangi musuh, bagian belakang kita tidak terlindungi. Artinya apa? Berbalik arah ketika kita berbicara tentang kita menjauh dari Tuhan. 5 senjata ini dipakai untuk melindungi. Makanya tadi saya bilang 5 senjata untuk bertahan. Kita nggak bisa melukai seseorang dengan ikat pinggang, betul? Kita juga nggak bisa melukai orang pakai ketopong. Oh bisa sih, dialungin aja ketopongnya. Ya, tapi kita kan biasanya tidak ada orang berperang pakai ketopong, bener? Ada gitu Pak adu-adu ketopong? Kan nggak ada kan? Baju jirah juga enggak, sepatu juga enggak, perisai juga enggak. Nah, kita juga perlu senjata-senjata untuk menyerang, ya, untuk merobohkan benteng-benteng lawan. Di atas kayu salib, Yesus Kristus pada akhirnya telah total mengalahkan iblis untuk sekali dan selama-lamanya. Iblis tidak akan dikalahkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah kalah. Karena itu dalam peperangan rohani, tujuan kita bukan untuk mengalahkan iblis. Kita bertujuan untuk apa? Menjaga dia tetap kalah. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya apa? Tujuan kita tetap menjaga iblis kalah. Karena kita bukan menang melawan iblis, dan iblis sudah kalah. Tapi jangan biarkan iblis terus mengecohkan kita dengan hal itu. Kita harus pasti, kita harus tetap mempertahankan dia tetap kalah. Kita harus tetap bisa berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Ada 3 hal yang diberikan berdasarkan urutan logis. Yang pertama, Kolose 2 ayat 13. Bilang apa? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran. Yang pertama, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Selama kita tidak betul-betul yakin dengan pengampunan kita, maka selalu ada perasaan bersalah. Dan itu yang akan dipergunakan iblis untuk mengintimidasi kita. Apakah itu gampang? Itu seperti saya tadi katakan, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita ngerasa, aduh Tuhan teh bener ya udah ngampunin saya. Besoknya bikin dosa lagi. Tuhan kira-kira mau ngampunin saya nggak ya? Besoknya teh jatuh lagi dalam dosa. Aduh Tuhan, saya teh kayaknya nggak layak deh. Aduh, kayaknya mah saya teh nggak bisa lah minta ampun. Saya nggak bisa lagi datang dalam hadirat Tuhan. Aduh. Nah, bukan terus kita jadi mengasihani diri. Kita perlu kembali introspeksi diri kita. Allah sudah mengampuni kita. Kita perlu betul-betul yakin bahwa Allah mengampuni kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita dengan rasa bersalah dan menuduh. Dan semua pertempuran adalah pertempuran berdasarkan kebenaran dan kesalahan. Iblis tuh kamu mah gitu lagi. So Tuhan nggak akan ngampunin kamu atau terus-terusan bikin dosa, jatuh lagi, jatuh bangun. Ya, iblis mengatakan itu kepada kita. Kita harus yakin, bukan 99% yakin, 100% bahwa apa? Bahwa saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Saya sudah dibayar oleh darah Yesus 100%. Bahwa pengampunan Allah itu full ke dalam saya, enggak setengah-setengah. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Apakah terus berarti kita terus berbuat dosa? Enggak. Kita juga minta kekuatan dari Roh Kudus untuk berusaha tidak berbuat dosa, memperbaiki diri. Tapi kita adalah manusia yang lemah, mempunyai natur dosa, karena itu ada saatnya mungkin kita terjatuh lagi dalam dosa, entah lewat pikiran, perkataan, perbuatan kita. Tapi bukan berarti terus, aduh, gimana ya, wah Tuhan kayaknya nggak akan ngampuni saya. Wah kayaknya Tuhan akan ini. Kayaknya
Kayaknya kita jadi menghakimi diri kita sendiri. Ayat 14 bilang apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ini bukan bicara tentang dosa. Ini bicara tentang penghapusan hukuman seremonial yang punya arti untuk membawa kebenaran. Efesus 2 ayat 15 bilang apa? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Artinya apa? Kalau secara hukum Taurat kita manusia berdosa dan kita tidak bisa menghadap Tuhan tanpa membawa korban. Siapa korbannya? Diri kita sendiri karena dosa kita begitu banyak. Tapi Tuhan Yesus mau berkorban buat kita, menggantikan kita sebagai korban supaya kita bisa menghadap Bapa sesuai dengan hukum Taurat. Dia membatalkan hukum Taurat, artinya dia menggenapi atau dia semua hukuman yang ada di dalam hukum Taurat sudah dia kerjakan. Sehingga itulah yang membuat kita bisa masuk menghadap Bapa. Ya. Tuhan Yesus telah menghancurkan semua hukuman seremonial, yaitu dengan membawa kepada kebenaran. Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Dengan kata lain apa? Tuhan datang untuk membayar, menggenapi hukum Taurat. Artinya apa? Saya itu orang berdosa dan harusnya saya dihukum sesuai dengan hukum Taurat. Tapi Tuhan menggantikan hukuman itu, sehingga saya nggak dihukum. Saya menjadi orang merdeka karena Tuhan yang menebus. Itulah arti tebusan. Nah, hukum Taurat yang seperti dulu udah nggak dilakukan lagi. Tetapi apa? Hukum Taurat itu akan terjadi dalam hati. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasihilah sesamamu manusia. Itulah dua hukum yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Siapa nih pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa? Balik lagi ke yang tadi ya, ke Efesus 6. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Oke, setiap orang Kristen harus tahu bahwa setan telah dilucuti senjatanya. Ia telah dilumpuhkan. Akan tetapi kita telah diberikan senjata-senjata. Jadi kita berhubungan dengan musuh yang hanya mempunyai satu senjata yang tertinggal. Apa? Gertakan. Iblis hanya bisa menggertak kita. Iblis hanya bisa menggoda kita, menggertak kita, atau hanya bisa nakut-nakutin. Tapi sebenarnya dia sudah tidak punya gigi. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang akan menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia. Sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas dirinya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, jadi yang iblis punya itu apa? Hanya berbohong. Ya, dia hanya bisa menggertak, dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, yang sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Bagaimana Tuhan melucuti senjata iblis? Dengan mengambil dari dia hak untuk membuat kita merasa bersalah. Iblis menipu kita dengan perasaan bersalah. Selama iblis membuat kita merasa bersalah, dia punya kuasa atas kita. Seluruh peperangan terpusat kepada kebenaran atau kesalahan. Kesalahan kita sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Itu dulu kita harus yakin. Ketika kita yakin akan hal itu, maka kita bisa bertahan pada hari kita melawan iblis. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas materi yang kami terima pada saat ini Tuhan. Biarlah itu semua menjadi kekuatan bagi kami, sehingga iman kami semakin hari semakin ditambahkan. Pembahasan demi pembahasan yang kami dapatkan lewat daripada Zoom Bible Study ini Tuhan, itu kiranya menjadi bekal kami di kemudian hari, supaya kami dapat menjadi berkat dan menjadi saksi lewat daripada apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat, dan berkati kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi host kami. Demikian juga gembala sidang kami, jemaat-Mu, bagi kami yang terhubung, bahkan bagi rekan-rekan kami yang belum terhubung. Tuhan, Kau juga yang senantiasa berikan kami kesempatan yang baik di hari-hari berikutnya, supaya kami dapat berbagi satu dengan yang lain daripada kebenaran firman Allah. Malam hari ini Tuhan, usai daripada kami mengadakan Bible Zoom ini, Tuhan Yesus, Bible Study ini, kiranya Tuhan yang senantiasa berkat berkat sukacita, berkat damai, tenteram, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat yang daripada melimpah atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Terima kasih banyak semuanya.